Alhamdulillah. Semua hadir ya? Hadir. Hadir. Luar biasa semangatnya ya. Semua hadir, semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Patut kita bersyukur atas kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesempatan, kemudian kesehatan, terutama nikmat kesempatannya, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Untuk lebih lancarnya, untuk lebih kebermanfaatan pembelajaran agar kalian peroleh dengan maksimal, tolong ketua kelas dipimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Oke. Bagaimana hari ini? Semua hadir semua ya? Oke, silahkan kalian isi daftar hadirnya. Tolong dibuka WA-nya, isi link daftar hadir melalui Google Form yang telah Ibu share lewat WA group. Silakan. Ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat. Kita akan mengingat kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Ya, itu. Apa itu kalor? Coba, siapa yang bisa? Oke, guys. Kalor adalah suatu energi yang dapat berpindah dari suatu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, bagus ya. Nah, ini fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pembelajaran kita hari ini itu sangatlah bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu manfaatnya? Nah, kita bisa lihat dalam keseharian kita. Contohnya ketika kita memasak air, di situ ada perubahan apa? Ada api ya, api. Api itu adalah sumber kalor, panas, yang menyebabkan air lama-lama dari dingin menjadi apa? Panas. Jadi suhunya dari rendah menjadi naik, jadi tinggi ya. Oke. Kemudian lama-kelamaan di atas itu ada gambar apa ya? Di atas panci. Uap ya? Uap. Kira-kira kenapa jadi uap? Apa yang menjadi uap di situ? Air. Kenapa bisa menjadi uap? Karena dipanaskan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ketika kita menjemur pakaian, apa yang terjadi? Coba siapa yang tahu? Oke. Bisa. Kita menjemur pakaian kan awalnya pakaian itu basah, terus kita jemur di bawah terik matahari, panasnya matahari, lama kelamaan baju yang basah itu akan cepat kering. Oke, airnya yang dari pakaian tadi kemana? Menjadi apa? Menjadi uap. Luar biasa. Tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Boleh dicatat di bukunya. Oke, silakan dicatat di buku tujuan pembelajaran kita agar supaya apa? Supaya kalian nanti lebih terarah, lebih tahu, lebih fokus apa-apa yang kalian akan pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan ditulis di buku catatannya. Oke. Yang pertama, melalui literasi sains dan digital, peserta didik dapat menentukan kalor jenis benda dengan teliti. Ketiga, melalui simulasi PET, ya, kita lakukan virtual lab ya. Kita akan melakukan percobaan melalui HP kalian masing-masing nanti. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu
Jadi beda dengan minggu lalu ya. Sekarang Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian memecahkan sebuah masalah. Kemudian saintifik kalian melakukan percobaan nanti melalui simulasi PET presentasi. Setiap kelompok maju ke depan seperti biasa. Ibu akan menilai 3 aspek: pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pengetahuan, Ibu nanti akan memberikan evaluasi di akhir pembelajaran. Keterampilan ketika kalian berdiskusi, kalian melakukan praktikum seperti apa. Kemudian sikap, jujur, tanggung jawab. Mana semangat ya? SMA 1 kali Kita menang, kita juara. Fisika Mudah dan menyenangkan. Iya, oke, kita masuk ke inti literasi. Silakan kalian buka atau boleh scan langsung barcode-nya di depan ini ya. Silakan scan lewat HP kalian. Ayo. Kalau kurang jelas, kalau tidak bisa boleh maju. Scan barcode-nya. Bisa deh. Lewat melakukan sebuah demonstrasi. Ya. Oke, masukkan. Oke, diamkan beberapa saat ya. Tambahkan lagi sedikit. Oke. Apa kira-kira yang terjadi? Ya. Ya, sama dengan yang Ibu tayangkan di layar PowerPoint. Lama-kelamaan kira-kira apa sih yang terjadi? Ya? Oke, sudah diidentifikasi masalahnya apa? Oke, sudah. Sekarang coba kalian memikirkan apa sebabnya atau jawabannya apa menurut kalian masing-masing. Selanjutnya kalian duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berdiri, ambil posisinya masing-masing. Sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD-nya, oke? LKPD-nya sebelum kalian melakukan simulasinya, cermati dulu LKPD yang Ibu telah susun. Perhatikan prosedur atau langkah kerjanya. Kalau masih belum paham, kalian bertanya ya. Baik di olive oil maupun yang di water, Minyak goreng, air, minyak, Energinya tinggian yang minyak, tapi minyaknya nggak cepat. kan kita dipresentasikan. Kenapa? Mengapa? Cari alasannya apa kira-kira? Ya, boleh. Oke. Kalian yang luar itu disebut iya, betul. Ini kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Apa? Iya. Ini batu bata dengan besi. Itu percobaan yang kedua. ini waktu tadi dicampur Bu. Iya. Dilihat di prosedur kerjanya bagaimana. Ya. Iya. Adanya Ini loh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud zat. Namun perkenalkan, saya mewakili kelompok 1. Berpindah tempat menyebabkan wujud zat berubah dari padat menjadi cair. Terjadinya perubahan wujud paling cepat pada air oleh yang ketiga, manakah yang lebih cepat mengalami perubahan suhu antara besi dan batu bata? Mengapa demikian? Batu bata lebih cepat mengalami peningkatan suhu ketika dipanaskan dibandingkan besi. Itulah tadi hasil identifikasi dari kelompok 1. Cobaan ya. Hasil percobaan. Ada yang mau bertanya? Coba tanya teman-teman. Siapa yang ingin bertanya? Untuk kelompok lain dipersilakan memberikan pertanyaan jika ada yang belum dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alis Marcella. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang terjadi antara air dan minyak saat dipanaskan dan apa perbedaan antara keduanya? Oke, jadi ketika air dan minyak dipanaskan, minyak lebih cepat mengalami peningkatan suhu dan perbedaannya yaitu partikel pada minyak lebih cepat dibandingkan air. Bagaimana? Ini ada yang kurang sedikit. Ada yang kurang sedikit. Mungkin temannya ada yang menambahkan. Ayo. Tidak apa-apa. Atau kelompok lain ingin menanggapi pertanyaan dari Ais tadi? Ya, ada sedikit yang kurang katanya. Ayo, siapa yang bisa menambahkan? Bagus. Ya. Coba, saya akan menambahkan dan perubahan wujud pada air lebih cepat dibandingkan minyak karena mengalami penguapan. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, silakan. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kalian duduk di tempat duduknya masing-masing, Ibu akan sedikit menambahkan ya. Jadi bagaimana kaitan antara suhu dan kalor atau kalor terhadap suhu. Jadi pengaruhnya itu apa? Ketika suatu benda atau suatu zat itu diberikan sebuah kalor, otomatis suhu benda itu akan naik. Disitulah pengaruhnya. Ketika kalornya semakin besar, energi panasnya yang mengenai benda itu semakin besar, otomatis kenaikan suhunya juga semakin tinggi. Jadi semua sudah mempresentasikan hasil percobaannya dan semua juga luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita harus mengambil atau menarik sebuah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyimpulkan dari percobaan ini. Jadi dengan adanya pengamatan ini, setelah kita mengamati, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan suatu suhu yang dipengaruhi kalor dan dapat mengetahui perbedaan antara suhu benda satu dan benda lainnya ketika dikenai kalor, dan kita dapat mengetahui perubahan wujud benda tersebut. Ya, coba dijelaskan bagaimana itu perubahannya. Ya, jadi tadi setelah yang kita amati, dicontohkan dari air dan minyak, perubahan suhu yang cepat itu kan berada di
seperti minyak, namun penguapan terjadi lebih cepat pada air karena jumlah partikel antara air dan minyak itu berbeda. Dan itu perubahan tersebut karena dipengaruhi adanya kalor, yaitu api. Hasilnya sudah kita simpulkan bersama. Yang pertama, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud zat, juga perubahan ukuran atau pemuaian. Ini yang kalian sudah pelajari sebelumnya ya. Yang kedua, pengaruh terhadap suhu. Jadi air panas yang digabungkan dengan air dingin, pastinya ada yang melepas kalor, ada yang menerima kalor. Benda yang suhunya lebih tinggi itu akan melepas kalor. Benda yang suhunya lebih rendah itu akan menerima kalor. Kalau dicampurkan akan mencapai suhu seimbang. Jadi hangat yang biasa kita kenal dengan air hangat. Air panas dicampur dengan air dingin jadi air. Orang membuat refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo cepat. Ya, silakan. Kami sendiri yang di situ kami dapat menjalin kerjasama kelompok dan dapat mengetahui apa-apa saja pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari serta mengetahui apa itu pengertian kalor dan sudah melakukannya dengan hasil pengamatan secara online. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, silakan sekarang siapkan kertas untuk coret-coret cakar-cakarnya. Kalian buka link evaluasi yang ibu kirim di grup. Silakan isi. Ada 4 pertanyaan, kalian jawab untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi masih ada 1 kali pertemuan untuk KD 3 ya, untuk kalau perpindahan kalor. Jadi minggu depan kita masih ada materi perpindahan kalor. Setelah itu baru kita ulangan harian ya. Oke. Jadi untuk perpindahan kalor pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari atau boleh searching di Google hingga akhir tadi. Jadi untuk kelompok terbaik dan menjawab sebuah pertanyaan yang lebih mendekati dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita berikan penghargaan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian lebih memahami peristiwa atau fenomena-fenomena yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui konsep-konsepnya dalam fisikanya ya. Kalian hubungkan atau kalian kaitkan dalam konsep fisika. Oke, sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas antusiasnya ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini menjadi berkah, menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat. Kedepannya kalian akan selalu sukses ya. SMA 1 PI. Kita menang, kita juara. Oke, terima kasih. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.